warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali bisa berjumpa lagi, ketemu lagi dengan Pak Irfan pada kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan hari ini kita akan belajar untuk kelas 4. Baiklah anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama agar belajar hari ini menjadi pembelajaran yang berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mengenal bahwa Allah itu benar-benar ada. Sehingga tujuan pembelajaran pada kali ini adalah anak-anak diharapkan bisa memahami bahwa Allah itu ada. Nah anak-anak, tentunya kalian yakin dan tahu pasti siapa pencipta alam semesta ini? Ya benar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kalian mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Sang Maha Pencipta? Nah, pada kesempatan kali ini akan kita bahas bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Menciptakan, yang Maha Mengetahui, yang Maha segalanya, sehingga kita bisa benar-benar yakin dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang Maha Menciptakan, yang Maha segalanya, sehingga kita terus yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ada di langit, ada di bumi, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada 3 hal anak-anak. Kita sebagai seorang muslim, cara kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Sang Maha Pencipta. Mau tahu semuanya? Yuk kita ikuti pembelajarannya. Anak-anakku, cara yang pertama untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Sang Maha Pencipta adalah dengan kita mengamati alam sekitar kita. Coba perhatikan gambar yang ada di samping, juga gambar yang ada di sini. Nah anak-anak, berikut ini tadi adalah gambar benda-benda yang tidak asing bagi kita semua. Ada benda-benda yang mati seperti kursi, ada meja, ada batu, ada gunung, dan lain sebagainya. Di samping benda-benda mati juga ada benda-benda yang hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, semuanya ini baik benda mati maupun benda hidup adalah ciptaan siapa? Ya, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mengenali ini, ada benda-benda yang ada di sekitar kita ini, maka kita akan berpikir bahwa setiap macam benda, baik itu benda mati maupun benda yang hidup, itu pasti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan adalah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, pada suatu ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, beriman artinya percaya kepada Allah. Beriman atau iman artinya percaya. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Nah, beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Karena di Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan nama-namanya. Anak-anak, adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini berisi benda-benda yang berbagai macam. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berkembang, dan juga tidak bisa bernapas. Juga ada benda yang disebut dengan benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bisa bertumbuh, bisa berkembang, bisa bernapas. Nah, semuanya itu baik benda mati maupun benda hidup, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Setuju ya? Oke. Anak-anakku, selain kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengamati alam semesta yang diciptakan oleh Allah ini, kita sebagai seorang muslim juga bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran, kitab suci umat Islam. Mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 di ayat 102. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Nah anak-anak, ayat Al-Quran tadi mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan alam, memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi kita wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah kita tadi mengenal Allah dengan kita mengamati alam semesta yang diciptakan oleh Allah, dan juga mengenal Allah dengan Al-Quran sebagai kitab suci pedoman kita semua, yang ketiga, kita juga bisa mengenal Allah dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Tentunya kalau kalian ingin mengenal sesuatu, mengenal seseorang, harus ngerti namanya. Begitu juga kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang baik yang dikenal dengan Al-Asmaul Husna. Nama-nama Allah itu banyak, tapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia ada 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quranul Karim.
Nah anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah paham bukan? Kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha pencipta, maha segalanya, bisa dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan mengamati alam semesta sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Dan yang ketiga, kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengenal namanya dalam Asmaul Husna. Mudah bukan belajarnya? Baik, mudah-mudahan anak-anak semua dapat memahami kegiatan pembelajaran kali ini. Dan kita akhiri kegiatan belajar ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nantikan kelanjutan video pada pembelajaran selanjutnya dan terus ikuti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.